Situasi dunia saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak sepenuhnya stabil. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas dan menjadi perhatian banyak negara. Konflik yang melibatkan beberapa kekuatan besar di kawasan tersebut memunculkan berbagai kekhawatiran baru, termasuk bagi umat Islam yang sedang bersiap menunaikan ibadah haji. Bagi calon jemaah haji, berita tentang perang atau serangan militer di Timur Tengah tentu menimbulkan pertanyaan besar. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah situasi ini akan berdampak pada perjalanan ibadah menuju Tanah Suci? Apakah kondisi keamanan di kawasan tersebut tetap aman bagi para jemaah yang akan datang dari berbagai negara? Kekhawatiran ini sebenarnya cukup wajar. Timur Tengah merupakan kawasan yang menjadi pusat perhatian dunia, bukan hanya karena konflik yang terjadi, tetapi juga karena wilayah ini menjadi tujuan jutaan umat Islam setiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ketika ketegangan militer meningkat, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor, mulai dari keamanan regional, stabilitas politik, hingga transportasi internasional seperti jalur penerbangan yang digunakan para jemaah. Bagi calon jemaah haji Indonesia, pertanyaan tentang keamanan perjalanan menjadi hal yang sangat penting. Apalagi sebagian dari mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan berhaji. Di tengah situasi yang belum sepenuhnya pasti ini, muncul satu pertanyaan besar yang terus dibicarakan banyak orang. Bagaimana sebenarnya nasib pelaksanaan ibadah haji ke depan? Apakah kondisi di Timur Tengah akan memengaruhi perjalanan ibadah ini, atau justru semuanya tetap berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya? Inilah yang akan kita bahas lebih dalam, agar kita bisa memahami situasi ini dengan lebih jernih dan tidak hanya berdasarkan kekhawatiran semata. Salah satu dampak paling nyata dari konflik Timur Tengah sebenarnya bukan langsung pada ibadah hajinya, melainkan pada transportasi udara. Sebagaimana kita tahu, mayoritas jemaah haji dan umrah dari seluruh dunia menuju Arab Saudi menggunakan jalur penerbangan. Namun ketika konflik militer terjadi, wilayah udara menjadi salah satu area paling sensitif. Beberapa maskapai internasional bahkan sempat membatalkan penerbangan mereka. Maskapai seperti Qatar Airways, Etihad, hingga Emirates dilaporkan menghentikan sementara beberapa rute penerbangan karena alasan keamanan. Bukan tanpa sebab. Di beberapa wilayah, rudal bahkan dilaporkan melintasi wilayah udara negara-negara yang biasa menjadi jalur penerbangan internasional. Inilah yang membuat maskapai harus mengambil keputusan cepat, mengubah rute penerbangan, menunda penerbangan, atau bahkan membatalkannya. Akibatnya, sejumlah jemaah umrah sempat tertahan di Arab Saudi karena penerbangan mereka tidak bisa beroperasi sesuai jadwal. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, ada satu kabar yang cukup menenangkan bagi calon jemaah haji dan umrah dari Indonesia. Hingga saat ini, penerbangan langsung atau direct flight dari Indonesia menuju Arab Saudi masih dinilai relatif aman. Hal ini karena jalur penerbangan langsung menuju kota Jeddah atau Madinah tidak melewati wilayah udara yang saat ini menjadi pusat konflik atau jalur lintasan rudal. Dengan kata lain, pesawat yang berangkat langsung dari Indonesia tidak perlu melintasi area yang berisiko tinggi seperti wilayah udara Iran, Irak, atau kawasan lain yang sedang mengalami eskalasi militer. Inilah yang membuat sebagian besar maskapai yang melayani penerbangan langsung masih dapat beroperasi secara normal. Penerbangan seperti yang menggunakan maskapai dari Arab Saudi atau penerbangan langsung dari Indonesia tetap berjalan karena jalurnya dianggap aman dan jauh dari zona konflik. Namun demikian, situasi ini tetap harus terus dipantau. Dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil, perubahan bisa terjadi sewaktu-waktu. Rute penerbangan bisa saja dialihkan jika situasi keamanan berubah. Karena itu, meskipun saat ini kondisi masih terkendali, para calon jemaah tetap dianjurkan untuk mengikuti perkembangan informasi terbaru dari pemerintah, maskapai, maupun penyelenggara haji. Dengan begitu, setiap kemungkinan bisa diantisipasi sejak dini tanpa menimbulkan kepanikan. Lalu pertanyaan yang paling penting, apakah konflik ini akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji 2026? Jawabannya saat ini, belum tentu. Masih ada waktu cukup panjang sebelum musim haji tiba. Banyak pihak berharap konflik yang terjadi saat ini tidak berlarut-larut dan bisa segera mereda.
Namun kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa dunia sedang berada dalam kondisi yang tidak sepenuhnya stabil. Jika konflik terus meluas, dampaknya kemungkinan besar akan terasa pada sektor transportasi dan logistik perjalanan. Misalnya perubahan rute penerbangan, pembatasan wilayah udara, hingga pembatalan penerbangan tertentu. Namun selama jalur menuju Arab Saudi masih aman dan stabil, pelaksanaan ibadah haji kemungkinan besar tetap bisa berjalan. Di sisi lain, proses persiapan ibadah haji sebenarnya tetap berjalan seperti biasa. Saat ini, proses penerbitan visa haji masih berlangsung. Sebagian jemaah sudah menerima visa mereka, sementara sebagian lainnya masih dalam proses. Bahkan berbagai layanan pendukung seperti hotel di Makkah dan Madinah, catering untuk jemaah, transportasi Armuzna, hingga pemondokan. Semuanya sudah mulai dipersiapkan. Ini menunjukkan bahwa secara administratif, penyelenggaraan haji masih berjalan sesuai rencana. Artinya, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pembatalan atau perubahan besar terkait pelaksanaan haji. Namun dari situasi ini, ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil. Bahwa kesempatan berhaji sebenarnya adalah nikmat yang luar biasa besar. Tidak semua orang mendapat kesempatan tersebut. Dan bahkan bagi mereka yang sudah mendapatkan kesempatan, situasi dunia kadang bisa berubah sewaktu-waktu. Karena itu, calon jemaah haji diajak untuk benar-benar mensyukuri kesempatan ini. Bukan hanya mempersiapkan fisik dan perlengkapan perjalanan, tetapi juga mempersiapkan hati, membersihkan niat, dan memperbanyak amal ibadah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan bagi calon jemaah haji adalah memperbanyak istighfar. Istighfar bukan hanya sekadar bacaan. Dalam banyak ajaran Islam, istighfar diyakini sebagai salah satu kunci pembuka kemudahan dalam hidup. Kesulitan bisa dipermudah, hambatan bisa dibukakan jalan. Bahkan rezeki pun bisa dilapangkan dengan memperbanyak istighfar. Karena itu, para calon jemaah dianjurkan untuk mulai membiasakan diri membaca istighfar setiap hari. Bahkan dianjurkan hingga ratusan atau ribuan kali setiap harinya. Bukan sekadar hitungan angka, tetapi sebagai bentuk kerendahan hati seorang hamba yang ingin benar-benar menjadi tamu Allah. Situasi dunia saat ini memang penuh ketidakpastian. Konflik bisa muncul kapan saja. Kondisi geopolitik bisa berubah sewaktu-waktu. Namun di tengah ketidakpastian itu, satu hal yang harus tetap kuat adalah niat untuk beribadah. Jika Allah sudah memanggil seseorang untuk menjadi tamunya, maka jalan itu biasanya akan dibukakan. Yang terpenting adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, memperbaiki niat, memperbanyak amal, dan terus berdoa agar perjalanan menuju Tanah Suci diberikan kelancaran dan keselamatan. Semoga situasi dunia segera membaik, dan semoga seluruh calon jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya dengan aman, tenang, dan penuh keberkahan. Teman-teman, bagaimana menurut Anda melihat situasi Timur Tengah yang sedang memanas saat ini? Apakah menurut Anda kondisi ini akan berdampak pada perjalanan ibadah haji ke depan? Atau justru Anda tetap optimis bahwa pelaksanaan haji akan berjalan lancar seperti biasanya? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Diskusi dan pandangan Anda sangat menarik untuk kita dengarkan bersama, terutama bagi para calon jemaah haji yang sedang mempersiapkan diri menuju Tanah Suci. Jika Anda merasa informasi seperti ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan update seputar persiapan haji, kabar terbaru dari Tanah Suci, serta tips penting bagi calon jemaah, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang juga sedang menunggu panggilan haji. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk menjadi tamunya di Tanah Suci. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.